Oke, baik. Ini pengenalan Prodi TI memang kita prodi yang bisa dikatakan relatif baru, berdiri tahun 2013. Semenjak itu karena trilogi mengalami pengembangan, bertambah beberapa jurusan. Ya, salah satunya adalah Prodi TI. Ya, seperti yang teman-teman tahu bahwasannya memang kampus kita ini terletak di lokasi yang cukup strategis di tengah kota, tepatnya di Duren 3, Kecepatan Pancoran di Kota Jakarta Selatan. Nah, salah satu transportasi yang menjadi yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa adalah kereta. Karena kalau kita menggunakan kereta, itu kita cukup berhenti di stasiun Duren 3, Kalibata, kemudian kita jalan cukup sekitar 300 meter sampai di kampus kita. Jadi ibarat kata itu kalau pagi-pagi kita ngampus, itu sembari kita ke kampus itu ada sedikit olahraga, menggerakkan kaki. Sehingga nanti sampai di kampus kita hilang ngantuk-ngantuknya, hilang rasa capeknya karena kita berjalan kaki sekitar 200 sampai 300 meter. Oke, perkenalkan Prodi TI ini memiliki visi yang cukup berbeda dengan prodi yang ada di trilogi pada umumnya. Di sini kita memang basisnya ke teknologi, jadi memang kita ingin menghasilkan sarjana informatika yang memiliki jiwa teknopreneur dan relevan dengan perkembangan industri. Ya, dalam mengembangkan aplikasi komputer berbasis kecerdasan buatan, multimedia, dan jaringan. Nah, serta juga aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, memang ini adalah visi Prodi TI ini kita susun karena kita tahu bahwasannya perkembangan dunia teknologi itu sangat besar, ritmenya itu sangat cepat gitu ya. Bahkan bisa dikatakan teknologi IT itu berkembang dalam 1 tahun itu bisa 4 sampai 5 kali lipat gitu ya. Nah, maka dari itu memang visi kita memang harus mengarah kepada perkembangan begitu. Nah, selain itu juga apa sih yang menjadi fokus lulusan yang akan kita hasilkan itu? Ya, salah satunya adalah mereka nanti insya Allah bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi komputer yang di sana ada sistem kecerdasan buatannya, artificial intelligence-nya, bisa juga ada multimedianya gitu ya, dan juga bisa diterapkan di dalam jaringan. Dan juga kita selain memiliki keahlian, tentu kita juga ingin agar lulusan kita itu bermanfaat masyarakat gitu. Nah, pekerjaan lulusan dari Prodi TI nanti teman-teman yang akan kuliah di Prodi TI ketika lulus itu ada banyak jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan gitu. Kalau kita mengacu kepada data dari IEEE, itu salah satu lembaga internasional di bidang elektronik dan electrical and informatics, itu menyebutkan ada 500 pekerjaan berbasis IT yang bisa dilakoni oleh lulusan kita. Nah, namun yang sedang ngetrend saat ini di Jabodetabek khususnya itu ada 9. Yang pertama ada web or mobile developer. Nah, ini kalau teman-teman mahasiswa di Prodi TI, kalau search di job street atau job DB untuk web atau mobile developer, itu dalam setiap tahun itu ada sekitar 100.000 lowongan pekerjaan. Itu baru di tingkat Jabodetabek. Belum kalau kita upscale sampai se-Indonesia. Nah, memang permintaan terhadap web or mobile developer ini sangat meningkat karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan konvensional itu mulai melakukan digitalisasi terhadap sistemnya. Maka dari itu perlu sistem atau perlu aplikasi yang bisa terintegrasi, yang bisa dibuka di mana saja, yang bisa dibuka oleh siapa saja dan kapan saja. Nah, memang platformnya yang sekarang sedang hits digunakan adalah web atau mobile gitu ya. Nah, yang kedua adalah multimedia developer. Nah, ini juga salah satu pekerjaan yang sangat dibutuhkan ya. Karena tadi juga disampaikan oleh Pak Rudi sama Bu Ros, bahwasanya memang ke depan itu media-media ajar salah satunya ya, dan yang lain misalnya pariwisata gitu ya, dan media edukasi
itu tidak terlepas menggunakan platform IT. Salah satunya adalah multimedia. Nah, multimedia ini apa sih? Salah satunya adalah seperti animasi, seperti game, gitu ya, seperti augmented reality, gitu ya. Nanti kita akan kenalkan. Nah, sekarang lagi hits juga multimedia ini. Nah, kemudian yang ketiga, game developer. Nah, ini mungkin tidak asing lagi ya buat semua anak SMA dan SMK sederajat, itu pasti main game. Gitu ya. Game apa saja? Apakah itu game di laptop, atau itu game di gadget, gitu ya. Dan kalau kita search di Play Store aja, itu game studio yang ada di Indonesia itu ada sekitar 200.000 game studio yang mereka setiap per 3 bulan itu rilis. Atasin aja itu kasurnya, Batin, bisa nggak? Nah, makanya game developer ini juga banyak ininya, yang dibutuhkan keahlian, terutama yang sangat digandrungi itu adalah game berbasis mobile. Nah, kemudian yang keempat ada back-end engineer. Nah, ini juga pekerjaan yang sangat digandrungi saat ini karena dengan era pandemi ini, mau tidak mau beberapa perusahaan telekomunikasi dan beberapa perusahaan IT itu harus memperkuat back-end-nya. Back-end itu adalah sebuah sistem di belakang layar yang mana sistem itu menjamin agar sistem yang di depan itu berjalan dengan mulus gitu. Jadi kalau kita misalnya buka sebuah web, biar lebih cepat webnya itu gimana caranya? Nah, itu di back-end engineer di istilahnya tuh di overclock gitu ya, ditingkatin performanya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kelima ada sistem integrator. Ini juga salah satu pekerjaan yang sangat digandrungi karena memasuki era digitalisasi saat ini tidak menutup kemungkinan semua sistem itu akan terintegrasi. Contoh sederhananya saja, sekarang aja kita bisa beli paket itu menggunakan GoPay. Nah, itu bagaimana coba? Bahwasanya memang GoPay itu kita gunakan untuk belanja, untuk transportasi gitu ya, malah sekarang bisa untuk isi paket pulsa gitu ya. Nah, ini salah satu aplikasi dari sistem integrator. Nah, kemudian juga banyak hal-hal lain seperti contoh yang teman-teman sudah lakoni adalah ketika ketika daftar ulang ke Trilogi, itu kan mengisi data di sistem admisi.trilogi.ac.id. Nah, setelah mengisi data di sana kan teman-teman keluar invoice ya. Invoice-nya katakanlah bervariasi ya tergantung program yang diikuti pada saat pendaftaran. Itu ada yang 1,5 juta, ada yang 2,5 juta gitu ya. Nah, kemudian ketika teman-teman bayar, itu maka nanti kan bayar lewat bank atau lewat ATM, ya kan, misalnya BNI, lewat BRI gitu ya. Nah, kemudian sistem Trilogi akan langsung mendetek bahwasannya, oh, mahasiswa atas nama ini dengan nomor pendaftaran ini sudah membayar dan auto generate akan dibuatkan NIM-nya. Nah, itu salah satu aplikasi dari sistem integrasi. Nah, kemudian yang keenam adalah database administrator. Ini juga sangat diminati ya, sangat dibutuhkan di dunia industri. Karena sekarang pengolahan data itu tidak lagi skala kecil dan sudah skala besar, dan data itu sekarang eranya itu sudah bukan data mentah saja yang diolah, tapi sudah data yang berbasis knowledge gitu. Jadi dari data itu bagaimana kita dapat sebuah knowledge. Nah, ini kita dibutuhkan seorang yang pandai mengolah data, ya, disebut juga dengan database administrator. Nah, kemudian yang ketujuh adalah computer network administrator. Ini juga salah satu pekerjaan yang sangat dicari di dunia industri saat ini. Di mana sistem itu nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada jaringan. Aplikasi itu nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada jaringan. Nah, lalu bagaimana cara mengkonfigurasi jaringannya? Bagaimana cara menjamin agar jaringan itu berjalan dengan baik? Bahkan sekarang Kominfo itu sudah merilis palaparing ya, palaparing itu untuk kulit luar, artinya backbone-nya sudah dibangun dari Sabang sampai Merauke. Nah, namun ada isu kemarin yang cukup hangat di Kominfo adalah backhaul-nya belum ada. Backhaul itu adalah bagaimana dari jaringan utama itu sampai ke pelosok. Misalnya backbone itu ada di Sumatera Utara, tapi di Sumatera Utara itu kan ada CP-ROC, tapi belum nyampe ke CP-ROC. Nah, itu butuh backhaul. Nah, backhaul-nya itu butuh orang-orang engineer di bidang computer network yang mesti membangun. Dan ini ke depan akan sangat banyak lulusan kita yang akan dibutuhkan khususnya di bidang computer network administrator. Nah, kemudian yang ke-8 adalah software tester. Jadi
setelah aplikasinya jadi, jaringannya jadi, tentunya kan harus dites dulu. Apakah aplikasi ini sudah layak? Apakah aplikasi ini ada errornya? Atau aplikasi ini sebenarnya sudah bagus, tidak ada error, tapi apakah pengguna itu nyaman menggunakannya? Ini adalah software testing. Nah, ini biasanya buat mahasiswi yang dalam tanda kutip tidak terlalu tune in di pemrograman, ya, di coding, itu dia masuk biasanya ke software testing untuk mengecek apakah sistem itu sudah baik. Nah, yang terakhir adalah IT consultant. Ini salah satu pekerjaan juga di mana para lulusan kita itu yang tidak bekerja hanya ingin membuka usaha sendiri. Nah, usaha sendiri yang dibuka itu biasanya adalah berbentuk konsultan. Ya. Jadi nanti mereka punya perusahaan sendiri, punya timnya sendiri, lalu mereka memberikan klien sendiri. Gitu ya. Jadi dia berperan sebagai IT consultant. Dan IT consultant ini juga sekarang sangat digandrungi, ya, terutama di dunia freelancer. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka website freelancer, itu banyak sekali jobs di bidang IT, dan itu yang ngerjain adalah orang-orang IT consultant. Gitu. Baik, itu terkait dengan profil pekerjaan untuk lulusan kita nantinya. Di sini tentunya kita ingin berkenalan, tak kenal maka tak dekat, dekat maka tak sayang. Siapa saja dosen-dosen di Prodi TI yang akan menemani teman-teman mahasiswa ini ya dalam perjalanan perkuliahan mulai besok sampai nanti lulus gitu ya. Saat ini kita ada 5 orang ya. Perkenalkan, nama saya Darabullah. Saat ini diamanahkan untuk memiliki posisi sebagai Kaprodi. Kemudian di sebelah kanan saya itu ada Bapak Doktor Kandidat ya, Ade Syahputra. Ini beliau adalah Kaprodi sebelumnya, dan keahlian beliau di bidang human computer interaction, juga di bidang multimedia augmented reality gitu ya, dan juga di bidang artificial intelligence. Nah, berikutnya di bawah saya ada Bapak Dr. Kandidat Budi Arifitama ya. Beliau keahliannya itu ada di bidang rekayasa perangkat lunak ya, di bidang pengembangan aplikasi. Dia juga keahliannya di bidang augmented reality, multimedia, dan juga sistem penunjang keputusan. Nah, di tengah ada Bapak Dr. Kandidat Iketut Bayu Yoga Bintoro. Ini juga beliau ahli di bidang artificial intelligence, di bidang pengembangan robotics ya, dan juga beliau ini punya pengalaman sebagai ketua ya. Kalau kita di teologi kan rektor ya, kalau di sekolah tinggi itu ketua di sekolah tinggi di Bali. Jadi pengalamannya luar biasa. Saya nanti banyak bisa menemani teman-teman mahasiswa ketika menempuh pembelajaran di trilogi. Dan yang terakhir ini adalah dosen yang paling disenangi oleh para mahasiswi ya. Jadi kalau mahasiswa itu nggak begitu dekat dengan Pak yang satunya ini ya, tapi mahasiswa itu dekat sekali karena mahasiswi kita dikit gitu ya. Nah, jadi Pak ini namanya Pak Sylvester Dian Handi Permana. Ini fotonya saya ambil, dia lagi di Korea ya, pada saat itu sedang mempresentasikan riset kita di tingkat internasional. Memang hobi beliau ini adalah jalan-jalan ke luar negeri, membawa hasil karya mahasiswa untuk dipresentasikan. Jadi istilah kata itu kita melakukan corporate branding gitu ya. Jadi memperkenalkan Prodi TI dengan karya-karyanya. Nah, inilah beliau yang biasanya jalan-jalan keluar. Nah, nanti kalau misalnya mahasiswa atau mahasiswi dekat sama beliau, itu bisa dibawa jalan-jalan nanti. Gitu. Oke, berikutnya ini ranah keilmuan kita. Memang informatika ini secara keilmuan itu masuk rumpun IPA gitu ya. Dan kita banyak belajar tentang komputasi, pemrograman, algoritma, sistem ya, perangkat lunak dan arsitektur gitu. Jadi nanti jangan kaget ketika kita belajar, loh kok ada belajar matematika? Kan udah belajar matematika Pak dari SD, SMP, SMA. Kok kuliah belajar lagi gitu ya. Nah, jadi nanti matematika yang kita pelajari di prodi itu berbeda dengan matematika di SMP, SMA. Jadi matematikanya lebih kepada untuk menyelesaikan proses-proses komputasi. Misalnya, aplikasi ini udah kita bikin, kok jalannya nggak cepet ya? Gimana cara performanya biar bisa lebih cepat? Berarti kita perlu rumus matematika tertentu agar supaya nanti baris-baris kode program itu menjadi lebih kompleks, menjadi lebih optimal gitu. Oke,
Oke, baik. Ini cerita sedikit tentang mata kuliah kita. Jadi perkuliahan kita ini, trilogi ini adalah kampus yang paling unik dan paling berbeda dengan kampus yang lain. Karena di samping mata kuliah keilmuan atau kompetensi, itu kita juga dibekali dengan soft skill dan kewirausahaan gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa, sebagai informasi, nanti ketika berkarir, itu kita tidak hanya dilihat dari kompetensi kita, tapi kita juga dilihat dari bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita membawa diri kita. Nah, maka dari itu, mulai dari semester 1 sampai semester 6 itu nanti akan dibekali dengan mata kuliah soft skill gitu ya. Ada bagaimana mencitrakan diri gitu ya, pencitraan, bagaimana citra diri kita itu menjadi baik gitu di depan orang gitu ya. Lalu pemahaman kita terhadap Pancasila, kewarganegaraan, NKRI, harga mati gitu kan. Nah, kemudian kita juga nanti diperkuat oleh pendidikan agama gitu. Nah, di samping itu juga kita nanti dibekali dengan mata kuliah bahasa Inggris dan lain-lain gitu ya. Nah, di samping itu juga kita nanti akan dibekali oleh mata kuliah yang berbasis kewirausahaan. Ini nanti manfaatnya adalah buat teman-teman yang punya jiwa untuk memiliki usaha, ini bisa diasah di perkuliahan ini gitu ya. Baik, di samping perkuliahan secara umum ya, kita juga di TI ada program peningkatan portofolio. Jadi mahasiswa ini sebelum lulus itu kita sudah memiliki portofolio, karena biasanya kan begini ya, kalau nanti kita berkarir, yang ditanya salah satunya adalah apa yang sudah kamu bikin, apa yang sudah kamu buat. Nah, biasanya kalau fresh graduate itu bingung, apa yang sudah saya bikin, apa yang sudah saya buat. Nah, maka dari itu selama kuliah dari semester 1 sampai semester 6 itu kita adakan program portofolio ini kerjasama dengan industri, ada bisa AI, bisa .NET sama XIDIC, untuk workshop berseri berjenjang gitu. Jadi setiap semester itu ada serinya, ada 4 seri dan berjenjang, artinya meningkat dari setiap semester untuk keahlian. Sehingga nanti pada saat semester 6 ini sudah memiliki case study, sudah memiliki project-project yang nanti akan menjadi portfolio. Nah, di semester 7 kita akan bekali mahasiswa kita dengan sertifikasi dari BNSP untuk 2 bidang saat ini, yaitu software and network. Insya Allah mudah-mudahan sembari waktu berjalan kita akan coba buka lagi beberapa skema yang lain. Dan juga kita di semester 7 akan ada workshop peningkatan soft skill. Jadi tadi soft skill sudah diasah, kita asah lagi biar lebih mantap lagi. Jadi ketika nanti lulus ya, maka sudah pede untuk berkarir. Apa sih peminatan di Prodi TI? Jadi kita cerita banyak tentang Prodi TI. Jadi kita saat ini sampai saat ini ada 4 peminatan, yaitu di bidang augmented reality, yang kedua di bidang artificial intelligence and games, yang ketiga ada robotics, dan yang keempat ada Internet of Things. Nah, ini sebagai cerita aja bahwasannya memang di setiap peminatan ini kita ada kegiatan-kegiatannya selain pembelajaran di kelas gitu ya. Kegiatan lainnya adalah kita berkompetisi di tingkat nasional, terutama untuk mendapatkan hibah riset dari kementerian. Dan alhamdulillah untuk peminatan augmented reality ini kita dapat hibah dari program Simitapmas Kemenristek-Dikti tahun 2017 dan mendapatkan hibah juga dari Dakap tahun 2018. Nah, hasil dari hibah yang diberikan kepada kita buatkan karya, kemudian kita aplikasikan ke beberapa mitra kita, seperti di Aceh ada Universitas Al-Guyatama, Mekarsari, di PPI Tek PMI. Nah, nanti kalau teman-teman main ke Taman Mini, itu nanti ada satu spot tentang augmented reality, itu adalah hasil karya dari Prodi TI. Nah, nantilah insya Allah selesai kita pandemi, kita jalan-jalan ke sana untuk tengok hasil karya kita. Nah, kemudian kita juga ikut beberapa kompetisi di tingkat lokal ataupun tingkat nasional, salah satunya adalah Fokom Fest di UGM. Dan kita juga nanti beberapa sesi itu ada pertemuan dengan dosen dan mahasiswa dan industri untuk membahas tentang bagaimana pengembangan AR ke depan dan tools-tools apa saja yang saat ini sedang digunakan. Nah, ini adalah foto-foto kegiatannya dan alhamdulillah sekarang kita juga sudah rilis satu buku, yaitu Augmented Reality. Ini buku Augmented Reality pertama di Indonesia, sudah dijual di toko buku Gramedia, ditulis oleh salah satu dosen kita, yaitu Pak Budi Arkitama. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya main ke Gramedia, ke toko buku yang lain, itu lihat buku ini
isinya adalah tutorial praktis ya, step by step dari from zero to hero ya, bagaimana membuat sebuah aplikasi berbasis augmented reality. Nah, ini salah satu karya dari mahasiswa kita ya. Baik, kemudian peminatan kedua adalah terkait dengan robotics atau robotika. Ini juga sama sebelumnya dengan augmented reality. Jadi kita kegiatannya mengajukan hibah gitu ya, membuat karya, mengkompetisikannya gitu ya, lalu membuat pertemuan-pertemuan untuk membahas seperti apa tren pengembangan robotika. Ada foto-fotonya, jadi beberapa mahasiswa kita itu bikin pesawat kecil ya yang bisa diterbangkan. Nah, nanti kalau teman-teman yang seneng main ke merembet ke elektronika, nanti bisa sama-sama belajar bikin pesawat atau bikin mini drone Pak ya. Sehingga nanti lulus dari Prodi TI ada kenang-kenangan lah gitu ya. Daripada beli gitu kan, mending kita bikin, jadi kita bisa terbangin sendiri. Nah, kemudian ini yang peminatan artificial intelligence dan games. Kegiatannya adalah kita sering ikut kompetisi yang ada di UI, yaitu gimnastik dan kompres gitu ya. Dan kita alhamdulillah beberapa kali dipercaya oleh beberapa game studio untuk mengetes ya hasil dari game yang telah mereka buat gitu. Oke. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan dari peminatan artificial intelligence. Kita juga beberapa kali diundang oleh Backcraft untuk mengisi stand di sana. Yang kita isi adalah karya-karya mahasiswa kita, kemudian kita perkenalkan kepada para pengunjung gitu ya. Ini acaranya namanya Game Prime. Nah, tahun ini tadinya mau diselenggarakan, tapi karena pandemi, jadi digeser. Mungkin tahun depan bisa kita selenggarakan lagi sama Backcraft gitu ya. Nanti teman-teman kita bisa ajak gitu ya. Ini nanti pesertanya semua dari Indonesia ya. Se-Indonesia datang ya, para game maniak itu pada ngumpul untuk diskusi tentang apa sih yang nanti sekarang gitu. Izin Pak, izin di situ Pak. Baik, berikutnya ini tentang Internet of Things. Jadi kita juga ada kerjasama dengan ITB. Nanti teman-teman yang berminat IoT, kita nanti bisa belajar bareng di ITB. Itu mengembangkan beberapa perangkat IoT. Gitu ya. Dan alhamdulillah anak-anak yang mengambil di Internet of Things ini ada yang sudah meraih juara di tingkat nasional dan internasional. Nah, internasional yang menarik. Jadi nanti teman-teman kita sekarang sudah punya satu tutor ya international tutor itu dari orang Indonesia dan beliau itu bersedia untuk mengangkat teman-teman yang senang di IoT untuk ikut kompetisi di tingkat internasional. Salah satunya adalah di World Skill Competition tahun lalu diadakan di Kazan, Rusia. Nah, tahun ini tadinya mau di Singapura, tapi karena pandemik jadi digeser tahun depan. Baik, ini salah satu foto kegiatannya. Ini kita membuat mini stasiun cuaca gitu ya, karya mahasiswa kita. Jadi kita bisa memprediksi tanaman yang akan bisa ditanam di suatu tempat tanpa kita tahu misalnya knowledge kita tentang tempat itu. Misalnya kita jalan ke suatu daerah, kampung kita mau tanam di situ, mau tanam apa, tapi kita nggak tahu tanam apa gitu ya. Nah, dengan membawa alat ini dipasang, lalu ditunggu selama 1 minggu, nanti di dalam aplikasinya akan bisa dilihat rekomendasi tanamannya, apakah duren, apakah melon, apakah semangka gitu ya, yang dilombakan dan dapat juara. Baik, itu adalah potret dari kegiatan kita di Prodi TI dengan mahasiswa juga. Nah, selain itu kita juga alhamdulillah ada kerjasama dengan beberapa institusi di negeri, ya, ITB, di Fakultas Teknik UI, dan beberapa perguruan tinggi swasta lain gitu ya. Kita juga ada kerjasama dengan beberapa media seperti Ngampus ya, dan kita juga saat ini dipercaya kurikulum kita untuk mengadopsi atau menerapkan sistem yang dikembangkan oleh Oracle. Jadi sebagai informasi, Oracle ini adalah salah satu perusahaan IT terbesar di dunia yang berbasis itu adalah pengembangan ke database. Dan alhamdulillah kurikulum kita diminta untuk menerapkan sistem. Baik, berikutnya ini adalah foto-foto dari poster kegiatan DI. Itu kita punya jurnal
namanya JISA. Itu jurnal itu isinya adalah tulisan artikel ilmiah hasil karya dari dosen dan mahasiswa. Jadi teman-teman seperti pepatah bilang zaman dulu, bahwasanya tulisan itu adalah bukti dari karya kita. Maka nanti teman-teman mahasiswa tidak hanya pintar dan di dalam membuat aplikasi, tapi juga pandai menuliskan karyanya gitu ya. Jadi literasinya itu dua gitu ya, literasi digital untuk pemrograman sama literasi digital untuk menulis. Nah, kemudian ini foto-foto kegiatan kita. Kita ada seminar rutin setiap tahun namanya Tech Dev. Kita akan mengundang beberapa narasumber. Dan alhamdulillah tahun ini kita menyelenggarakan 2 kali Tech Dev dengan mengundang dari salah satu posting di Jakarta. Dan kita juga ada kegiatan Jam. Jadi ini kalau nggak pandemi, rencananya awal September ini ada Jam di Kalibata City. Jadi kita sewakan satu meja panjang di Jakarta, di Kalibata City itu ya untuk mahasiswa tuh bisa ngumpul bareng, kita kerjain sebuah challenge ya dari Prodi TI. Jadi misalnya di challenge, misalnya ayo selesaikan aplikasi A gitu. Nanti mereka tuh saling kolaborasi ini, saling bertanya, saling diskusi gitu ya. Dan ini biasanya kita malam ya, maghrib sampai pada isya gitu. Nah, ini adalah foto dari Prodi TI yang diundang untuk jadi game tester di Game Studio gitu ya. Dan ini adalah salah satu kunjungan dari Prodi TI ke Kepulauan Seribu. Pada saat itu kita ingin tentang penggunaan aplikasi augmented reality untuk pariwisata di Kepulauan Seribu. Nah, berikutnya ini juga foto-foto dari kegiatan mahasiswa kita yang tadi diajak jalan-jalan international conference ya, dan alhamdulillah mereka berprestasi membawa nama trilogi, mengharumkan nama trilogi. Mereka di sana menjadi best presenter dan best paper gitu. Dan ini adalah kunjungan-kunjungan ke beberapa institusi yang mitra dengan trilogi. Oke, nanti teman-teman jangan lupa buka YouTube Prodi TI. Ini kita publikasi semua kegiatan kita publikasi, termasuk sidang skripsi. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana aura dari pelaksanaan sidang skripsi itu sangat menyenangkan gitu. Tidak ada kata-kata istilah itu ekstrim, menakutkan gitu ya. Ini menyenangkan sekali gitu ya. Dan juga di sini ada rekaman-rekaman dari webinar-webinar kita ya. Dan itu juga jangan lupa kunjungi IG Prodi TI. Saat ini IG Prodi TI punya sejumlah 12.000 dan mudah-mudahan semakin banyak kegiatan kita, semakin banyak mahasiswa kita nanti follower akan lebih banyak dan bisa memberikan manfaat pada masyarakat luas. Ya, alhamdulillah. Jadi informasi buat teman-teman semua, prodi kita ini dari awal pandemi sampai sekarang itu sudah melaksanakan 16 kali webinar, dan insya Allah nanti ada webinar. Ini tujuan kita adalah men-sharing, berbagi ya keilmuan, berbagi pengetahuan, dan ini mayoritas diisi oleh mahasiswa dan alumni. Nah, makanya nanti teman-teman mahasiswa di sini yang tertarik untuk sharing pengetahuannya, mungkin pernah didapat waktu sekolah di SMK, di SMA, kita akan fasilitasi gitu ya. Itu juga sebagai sarana untuk personal branding ya. Jadi nanti buat teman-teman melatih bagaimana tampil di depan publik gitu. Dan saya juga mengundang buat teman-teman semua yang hadir di Zoom ini, insya Allah hari Sabtu besok tanggal 12 September pukul 13 sampai 15 kita ada webinar kolaborasi dengan Bisa AI. Bisa AI ini salah satu startup di bidang artificial intelligence yang sekarang sedang berkembang, dan kita bantu untuk mengadakan webinar dengan judul Artificial Intelligence untuk Bisnis di Media Sosial. Nah, ini menarik. Jadi teman-teman yang akan mencoba membuka bisnis di media sosial, nah bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi AI. Terus bagaimana cara pemanfaatannya, Pak? Nanti kita lihat di acara ini ya. Insya Allah ada 2 pembicara di sini, yaitu Pak Sylvester Denandi Permana dan Pak Rusnandi Fikri. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya, dan nanti insya Allah kita akan berikan sertifikat di akhir acara. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sharing, Pak Erik dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you, Danke. Arigato, Mas, gracias, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.